Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Zainal Muttaqin MA sebagai dosen pengampu materi Fiqhul Lughoh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Andini Maulia, M. Rizky Akbar, Rifki An-Nurofik, dan Salwa Firdaus akan membahas materi tentang lahjah al-amiyah al-hadisah. Yang pertama itu pengertian lahjah atau dialek. Jadi, apa sih pengertian dialek itu secara bahasa dan secara etimologi ataupun menurut istilah? Jadi, dialek itu berasal dari bahasa Yunani yaitu dialektos, yang artinya varian-varian sebuah bahasa yang sama. Dialek juga bisa diartikan sebagai bahasa yang sudah menjadi kebiasaan dan karakter, aksen, nada bicara, dan cara berbahasa yang menjadi ciri seseorang atau sekelompok orang. Nah, secara etimologi, seperti yang ditulis oleh Ibnu Manzur dalam lisan Al-A'rab, bermakna gemar dengan sesuatu, menyanyikan atau mengucapkan, dan membiasakannya. Dan dalam kamus Al-Munjid disebutkan pula bahwa lahjah atau dialek ini artinya bahasa manusia yang menjadi karakter dan dibiasakan oleh manusia atau dibiasakan olehnya. Yang kedua, pengertian dialek secara istilah. Jadi yang dimaksud dengan dialek dalam bahasa merupakan bentuk diglosis dari suatu bahasa. Apabila ditinjau dari segi sosiolinguistik, ini merupakan bentuk penilaian, penutur tentang keberagaman isolek serta pemilihan sosial yang banyak berkaitan dengan bahasa dan kelakuan berbahasa. Selanjutnya yang kedua yaitu latar belakang munculnya dialek Arab. Bahasa Arab itu sebagai bahasa yang digunakan oleh sebagian besar penduduk di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, yang merupakan bahasa yang memiliki sejarah panjang. Bahasa yang merupakan rumpun dari bahasa Semit yang muncul dari Jazirah Arab yang sekarang merupakan wilayah Arab Saudi dan termasuk dalam salah satu bahasa terbesar dari segi jumlah penuturnya. Dan bahasa ini adalah bahasa yang memiliki kedekatan dengan bahasa Ibrani dan Arab. Ia mengalami penyebaran yang sangat signifikan pada masa Islam berkuasa dan menguasai berbagai negara Timur Tengah, sehingga bahasa Arab memegang peran yang sentral pada pembentukan kosakata baru dalam berbagai bahasa. Contohnya seperti bahasa Barbar, Kurdi, Parsi, Syawili, Hindu, Turki, dan sebagainya. Dan bahasa Arab adalah merupakan salah satu bahasa Semit yang masih memiliki karakteristik dan sifat-sifat bahasa induknya. Namun bukan berarti ia sama dengan bahasa asalnya. Ia memiliki beberapa sifat yang berbeda dengan bahasa Semit lainnya. Hal ini disebabkan oleh bermacam-macamnya suku bangsa yang menggunakannya dan adanya perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, faktor-faktor inilah yang mempengaruhi juga bahasa Arab sehingga lahiriah sebagai beberapa dialek bahasa Arab. Ini dari satu sisi, akan tetapi dari sisi lain bahasa Arab telah mengembang jadi lingua franca di Jazirah Arabia. Dalam perkembangannya, bahasa Arab selalu diiringi dengan semakin meluasnya wilayah umat muslim yang meliputi daerah Arab itu sendiri. Bahkan pada daerah non-Arab telah membuat suatu tabiat berbahasa yang berbeda-beda dengan bahasa Arab yang asli, yaitu kebiasaan berbahasa yang menimbulkan kerancuan dalam mengungkapkan bahasa Arab dalam komunikasi sehari-hari. Hal tersebut banyak disebabkan oleh adanya perbedaan letak geografis dari segi suku dalam wilayah Islam di samping faktor-faktor lain. Nah, pada dasarnya bahasa Arab mengacu kepada penggunaan dialek Quraisy sebagai standar penggunaan bahasa Arab pada waktu itu. Lambat laun mulai mengalami perbedaan kebiasaan dalam berbahasa dalam ranah tertentu.
Nah, perbedaan berbahasa ini tersebut muncullah fenomena baru, yaitu perbedaan dialek dalam bahasa Arab, sehingga menyebabkan terjadinya diagloksis dalam bahasa Arab, sehingga menjadikannya bahasa yang digloktis. Faktor yang mendasar yang menyebabkan terjadinya dialek adalah karena tersebar luasnya suatu bahasa ke berbagai wilayah dan dipergunakannya oleh banyak orang atau kelompok. Nah, tapi selain faktor mendasar ini, terdapat juga faktor-faktor lain yang berpengaruh dalam terjadinya dialek, yakni faktor politik, faktor sosial, faktor geografis, dan faktor kebudayaan. Faktor politik. Dalam faktor politik, kita bisa membuktikan, contohnya ketika sebuah negara terbagi menjadi wilayah-wilayah kecil yang berdiri sendiri. Nah, pupusnya kesatuan politik ini berimbas pada hilangnya kesatuan pola pikir dan bahasa yang sama, sehingga menimbulkan dialek-dialek yang berbeda. Selanjutnya, faktor sosial. Nah, faktor sosial pun sama. Bisa kita ambil contoh seperti ini. Ketika seseorang pedagang, seseorang advokat, seorang guru, seorang pedagang, advokat, itu bahasanya mereka tidak sama, atau dialek-dialek yang mereka gunakan tidak sama. Pasti mereka menggunakan atau punya kekhususan mengenai bahasanya masing-masing. Dan terakhir, faktor geografis. Nah, ini bisa dilihat dalam suatu lingkungan dan lingkungan yang lainnya, yang mana lingkungan A berkata agak cenderung nyolot atau kasar, lingkungan B agak cenderung ramah tamah atau dalam berbahasa agak sopan santun dan lain sebagainya. D. Macam-macam dialek Arab. Beijing Expert Translation membagi dialek utama bahasa Arab menjadi 8. Yang pertama, dialek Mesir. Kedua, dialek Aljazair. Ketiga, dialek Maroko. Keempat, dialek Sudan. Kelima, dialek Saidi. Keenam, dialek Levantin Utara. Ketujuh, dialek Mesopotamia. Ke-8, dialek Najd. Selain itu juga masih banyak menurut pendapat yang lainnya seperti Lumraso dan lain sebagainya. Itu bisa menunjukkan dan bisa kita di compare untuk dan materi terakhir, yaitu kita akan mengenal macam-macam dialek dilihat dari aspek lain. Para ahli bahasa sudah terbiasa memberi nama setiap dialek yang dipakai oleh suku-suku Arab. Dialek yang pertama yaitu ada istinto. Istinto adalah membaca ain sukun dengan nun sukun apabila berdampingan dengan to. Contohnya a'to yang bermakna memberi dan dibaca dengan amto. Gantian ain menjadi nun sukun ini tersebar sampai sekarang di beberapa negara Arab. Secara geografis, daerah-daerah yang menggunakan dialek ini dulu dan sekarang adalah daerah yang dahulu dilewati oleh kafilah-kafilah dagang dari Yaman. Teliti, istinto ini bukanlah gejala umum yang berlaku pada setiap ain yang berdekatan dengan to, tapi khusus untuk kata a'to. Dan yang kedua yaitu ada dialek taltalah, yaitu gejala bahasa yang mengkakraskan huruf mudhora'ah. Itu contohnya ana i'lamu, nahnu ni'lamu, anta ti'lamu. Taltalah adalah nama logat dari kabilah Barha. Ketiga ada syansana, adalah fenomena yang mengganti kaf dengan shin. Sebagian orang Yaman ketika di Arafah ada yang mengatakan wallahumma labis, yang dimaksudnya adalah wallahumma labik. Ini masih digunakan untuk kesehariannya di Yaman, dan mereka mengumpamaan percakapannya seperti alaish bukan alaik. Yang keempat ada tamtamania. Tamtamania adalah gejala mengganti lam ta'rif menjadi mim sukun.
Contohnya tobal hawa wasofal ju, yang menjadi toba im hawa wasofal imju, yaitu hujjati dibaca menjadi hujjatij. Dan ada pula yang diganti jim dengan ya, yaitu dengan contoh masjid menjadi masjid, dajjaj menjadi dayyai, yaitu sering dipakai dialek oleh orang Kuwait. Dan dialek keenam ada an-ana, adalah mengganti hamzanya anna dengan ain. Contohnya seperti aslam menjadi aslama. Dan dialek ini sering dipakai oleh suku Tamim, Qais, Asad, dan suku-suku sekitarnya. Dan dialek ketujuh ada fahfahah. Fahfahah adalah gejala kebahasan untuk mengganti ha dengan ain. Dialek ini dinisbatkan kepada suku Huzail. Contoh dari ayat Al-Quran yaitu hatta hin dibaca dengan at-tahin. Nampaknya gejala ini bukanlah gejala umum, akan tetapi khusus pada kata hatta saja. Mungkin kata hin ini tidak diubah. Pendapat ini dikuatkan oleh ucapan Abu Ubaid. Qita'ah, dialek ini dinisbatkan kepada suku Toyi. Yang dimaksud dengan qita'ah adalah memotong satu kata sebelum huruf akhir. Al-Khalli bin Ahmad Al-Faradi mengatakan al-qita'ah pada suku Toyi serupa dengan Ar-Ri'anah pada suku Tamim. Dia mengatakan ya Abal Haq, padahal yang diinginkan adalah ya Abal Hakim atau ya Abal Hukmu. Itu ia memotong kata sebelum akhir kata. Jadi qita'ah ini seperti semacam tarkhim, yaitu menghapus huruf terakhir dalam sebuah kata seperti yang sering dipakai di dalam dialek Mesir yang sekarang. Contoh ya wal sebagai ganti kata-kata ya walad. Al-qita'ah sampai sekarang ini masih terdapat pada beberapa kota di Mesir, seperti di provinsi Mahallah Kubra dan sekitarnya, Jazirah Bani Nasir, Buhairah, Bani Suwaif, dan sebagainya. Mereka sering mengatakan an-nahar talla wan-nur dhuha wa khadimtu alna, untuk mengganti kata yaitu an-naharu tala'a wan-nuru dhahara wa khaddimtu an-nar. Itu kaskasah. Dialek ini dinisbatkan yang selanjutnya ada kaskasah. Dialek ini dinisbatkan kepada kabilah Rabi'ah dalam Mudyar, juga dinisbatkan ke dalam bahasa Rabi'ah dan Mudyar. Dalam kamus Al-Muhayt disebutkan bahwa gejala kaskasah adalah dialek Tamim, bukan dialek Bakar. Para ahli bahasa berbeda pendapat tentang definisi kaskasah. Al-Mubarrid mengatakan bahwasannya kaskasah adalah mengganti kaf dengan shim. Al-Mubarrid berkata, adapun suku Bakar telah berselisih dalam mengartikan kaskasah. Sebagian mereka menggantikan kaf dengan sin, dan sebagian membaca harakat kaf muannats ketika waqaf dengan sin. Artinya mereka menambahkan sin setelah kaf muannatsah, seperti a'taitakis. Lalu lanjut setelah kaskasah, di sini ada yang namanya kashkashah. Kashkashah ini merupakan dialek yang dinisbatkan kepada kabilah Rabi'ah dalam Mudyar, juga dinisbatkan kepada suku Bakar, Bani Amr, dan sebagian suku Asad. Pernah mengatakan bahwasannya al-kashkashah adalah mengganti kaf muannats pada saat waqaf dengan shin atau menambahkan shin. Contoh yakni unsya dhahabat. Tuh, contoh lain yaitu ja'alallahu barakati fi darish. Tuh contohnya.
Dalam tulisan-tulisan lain sastra kita sering mendapatkan bukti-bukti banyaknya penggunaan kash-kasyah. Ini di mana kaf muannats diganti dengan shin dikala wasal. Contohnya dalam ucapan Majnun Laila yang bisa dilihat dalam teks tersebut. Lanjut, kemudian ada yang namanya lakhlakhaniyah. Yang dimaksud dengan lakhlakhaniyah adalah kurang fasihan dalam berbicara atau beratnya lidah untuk berbicara, seperti mengucapkan Masya Allah kana dengan Masya Allah kana. Dialek ini dinisbatkan kepada orang-orang Irak yang menduduk daerah lembah Sungai Furat. Dan yang membedakan adalah bahwasanya jika tulisan aslinya Masya Allah jadi Masya Allah itu. Lanjut, selanjutnya ada watom atau watam. Dialek ini dinisbatkan kepada kabilah Yaman. Maksudnya ada mengganti sin dengan ta. Al-Farra telah meriwayatkan ucapan Ulba ibn Arqam sebagai berikut. Dapat dilihat di dalam video ini. Lanjut, kemudian ada Wakam. Dialek ini dinisbatkan kepada kabilah Rabi'ah sebagai suku Kaib dan Bakar bin Wail. Wakam adalah membaca kasrah kaf yang ada pada dhamir mukhattabin kum apabila didahului oleh kasrah atau ya. Contoh, bikum wa alaikum dibaca dengan bikum wa alaikum, seperti itu. Lanjut, yang terakhir ada al-waham. Dialek ini dinisbatkan kepada suku Kalb. Yang dimaksud dengan waham adalah membaca kasrah ha yang ada pada dhamir ghabim muttasil menjadi hum. Contoh seperti minhum, anhum, bainahum. Dalam bahasa Fusha, harokat asal dhamir ini adalah dhammah kecuali bila jatuh setelah kasrah pendek atau kasrah panjang atau setelah ya. Contoh hal ini disebabkan aturan asimilasi antara harakat fenomena waqam yang ada pada suku Rabi'ah dan Kalb tidak terjadi pada dhamir hum saja. Dalam bahasa Arab Fusha tetap terjadi juga pada dhamir ghaib hi dan hunna atau huma, dengan syarat dhamma tersebut didahului oleh kasrah atau ya.